Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan-rekan, kembali lagi Angel menyapa ruang dengar rekan-rekan di malam hari ini ya. Tepatnya di edisi 7 Agustus 2024, informasi pukul 20 di menit ke-18 ya. Seperti biasa di hari Rabu kita sudah ada checklist ini ya. Kita sudah kasih tanda di hari ini ada talk show bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber kita di malam hari ini, yaitu Bapak Nando Fahrizal ME ya. Dan tema kita di malam hari ini yakni kenapa masalah rumah tangga tidak lepas dari masalah ekonomi dan bagaimana win-win solution. Dan karena sudah bersama kita narasumber kita di malam hari ini, mungkin langsung saja kita sapa dulu rekan Ral. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di malam hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat ini Bu Angel. Jangan manggil Ibu lah Bapak. Iya. Manggil Angel aja Angel, biar ya? Iya Pak. Betul sekali. Oke, kalau begitu untuk mengawali tema kita di malam hari ini, Bapak mungkin bisa disampaikan kira-kira kenapa sih mengangkat tema kita di hari ini Pak? Sebenarnya begini Angel, kenapa saya mengangkat tema terkait dengan masalah rumah tangga tidak lepas dari ekonomi? Sebenarnya karena banyak kasus ya di lapangan. Kebanyakan dari data Badan Pusat Statistik di Indonesia bahwa terkait dengan status perceraian ya, itu disebabkan karena ekonomi. Banyaknya perselisihan atau percekcokan di rumah tangga juga karena ekonomi. Sehingga menurut para pakar bahwa ekonomi ini merupakan salah satu problem yang harus diselesaikan. Namun pada umumnya ya, rumah tangga itu ya rumah ya, ada tangganya. Artinya setiap rumah itu ada pasiennya, ada masalahnya. Tetapi paling dominan berdasarkan data tersebut bahwa ekonomi salah satunya. Sehingga menyebabkan sehingga saya tertarik untuk mengangkat tema ini untuk kita konsumsi malam ini. Gitu Angel. Oke, baik. Itu tadi ya rekan Raul, kenapa kita mengangkat tema yang sudah Angel katakan tadi. Dan yang selanjutnya Bapak, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi dalam keluarga Pak? Yang dimaksud dengan ekonomi dalam keluarga itu terkait dengan suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan, sehingga seseorang itu harus bertanggung jawab atas kebutuhan termasuk juga kebahagiaannya. Sehingga hal ini merupakan ekonomi yang dimana tingkat literasi yang harus dikaji ulang, terutama tentang literasi terkait dengan finansial. Bicara tentang kebutuhannya, ekonomi dalam keluarga ini merupakan sesuatu yang sangat dominan terkait dengan kebutuhan. Apakah bicara need atau want? Berbicara tentang kebutuhan ini ya yang harus dipenuhi. Artinya bukan barang substitusi, tapi merupakan kebutuhan terkait dengan ya barang utama yang harus dipenuhi. Kalau keinginannya bisa dikesampingkan setelah terpenuhi ya kebutuhan. Begitu Angel. Oke, ya Pak. Selanjutnya apa sih tujuan penerapan ilmu ekonomi dalam keluarga Pak? Tujuannya terkait dengan penerapan ilmu ekonomi dalam keluarga, bahwa paling utama ya manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga di dalam kebutuhan ini maka seseorang itu harus mampu menerapkan ilmu ekonomi. Tujuan yang paling utama adalah agar dia mampu membuat sebuah kebijakan sehingga efisien dan efektif, terutama pada bidang kebutuhan. Ya Angel, saya pikir kebutuhan ini ya yang paling tahu sebenarnya masalah rumah tangga ya subjek tersebut. Iya betul. Sehingga yang saya dapatkan ini hanya umumnya. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang paling harus dilakukan adalah terkait dengan kebutuhan. Mereka harus memilih apa yang paling tepat
untuk dikonsumsi hari ini. Sehingga apa yang harus dihematkan begitu. Sehingga ilmu ini tujuannya agar kita di dalam keluarga dapat menerapkan ilmu sehingga mencapai falah, kemenangan atau kebahagiaan. Begitu, Angel. Lalu gimana nih Pak, kenapa ekonomi dalam keluarga itu sangat penting Pak? Pengelolaan keuangan ekonomi ya di dalam keluarga sangat penting karena di dalam planning ya, mengelola itu terkait dengan POAK. Ada planning, organizing, controlling, actuating ya. Itu manajemen sebenarnya, bahasa manajemen. Tujuannya ya supaya dapat mengatur arus keluar masuknya uang, sehingga dapat diketahui penggunaan atau fungsinya. Beberapa ya terkait dengan pengolahan ini ya alokasi yang tepat lah, alokasi anggaran terkait dengan pertama ya diperbaikilah gaya hidupnya. Gaya hidup ini kan kadang kita lihat si anu punya kita pengen gitu, ya itu harus dihindari. Kita sesuaikan hidup kita dengan kantong ya, bahasa sekarang. Kita harus sesuaikan hidup kita dengan kantong kita. Jangan dipaksakan dengan jalan hutang. Artinya kita harus turunkan standar kita, gaya hidup. Tujuannya apa? Ya untuk membuat sesuatu yang lebih penting. Kedepannya kita bisa alokasikan dana tersebut kepada hal-hal yang penting lah. Sehingga bahasanya prioritas pengeluaran gitu. Jadi tantangan keuangan terbesar yang dihadapi keluarga saat ini gimana menurut Bapak? Terkait dengan tantangan keluarga terbesar ya Angel, biasanya terkait dengan inflasi sebenarnya. Inflasi ini terkait dengan kenaikan harga pokok yang terjadi secara terus menerus, baik dia barang atau jasa ya. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang keluarga kadang tidak tahu kemana yang harus dialokasikan anggaran tadi, terutama dengan biaya hidup, harga pangan, termasuk dengan biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak ini juga sangat besar. Apalagi sekarang orang kebanyakan memilih ya, jika dia punya ada standar menengah ya, kebanyakan memilih yang sekolah yang IT, misalnya yang terpadu gitu, atau boarding school, atau yang pesantren berbasis pesantren ya, atau swasta unggul gitu. Sehingga itu agak-agak ya seseorang yang harus menengah ke atas sepertinya yang mampu, kecuali menggunakan beasiswa. Ya kembali ke tadi ya Angel ya, semua orang itu yang rumah tangga itu sendiri yang tahu bagaimana anggarannya. Dia tahu kemana alokasi yang lebih diprioritaskan gitu. Berarti yang udah berumah tangga lah ini ya. Yang berumah tangga ini Angel. Jadi gimana menurut Bapak ekonomi dalam Islam ya, Pak? Ekonomi keluarga Islam gitu Pak? Dalam Islam ya, sebenarnya bicara ekonomi keluarga sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menyampaikan bahwa hidup di zaman baik dari dulu sampai sekarang, kita harus membuat sesuatu yang sesuatu yang sangat penting lah. Salah satunya apa? Ya kita jangan lupa lah hal-hal yang terkait dengan pos sosial. Pos sosial ini artinya ketika pendapatan kita bertambah, bahwa kita harus salurkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kenapa? Karena semua itu dipertanggungjawabkan. Apa yang diperbuat itu dipertanggungjawabkan. Bukan bicara tentang dunia, tapi akhirat juga. Itu menurut Islam ya. Sehingga ekonomi keluarga menurut Islam ini berupa suatu sistem pengaturan urusan kekayaan, baik dia dalam hal penciptaan maupun distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan ini berbicara tentang pos-pos tadi ya, pos sosial, yang dilakukan oleh siapa? Ya keluarga, yang terikat oleh standar dengan tujuan ya salah satunya ridho Allah. Untuk apa? Ya mencapai kemenangan atau falah gitu. Baik Pak, ini kan kita manusia ini pasti tua nantinya ya kan Pak. Dan mungkin setiap orang bakal ingin untuk persiapan di masa tuanya. Jadi gimana jika seseorang itu minimnya persiapan finansial untuk masa tuanya Pak?
terkait dengan persiapan ya. Sebenarnya saya juga masih belajar karena saya juga masih tahapan untuk bagaimana memanajemen dana pensiun sebenarnya. Sehingga di masa tua kan seseorang itu punya ekonomi yang mapan. Sehingga bagaimana kata Angel tadi ya, kalau seseorang tidak punya persiapan finansial di masa tuanya. Kalau beberapa pakar mengatakan minimal kita punya 3 hal sebenarnya di dalam hidup. Setidaknya kita kaya, kalau tidak kaya ya pintar, Berilmu ya Pak. ya pintar atau berilmu. Yang ketiga itu ya kita punya teman atau lingkungan yang mendukung atau privilege gitu ya. Betul Pak. Sehingga kita selamat gitu. Karena ini jenjangnya saat ini ya, jenjang perekonomian kita ini semua serba bayar. Ya, serba dibayar ya. Sehingga kalau kita nggak punya finansial, kita akan mengalami yang namanya generasi sandwich lah bahasanya. Ya, generasi sandwich. Kalau bahasa Indonesianya saat ini itu generasi roti apit. Dan dia menanggung dirinya sendiri, ditambah lagi dia juga menanggung orang tuanya, ditambah lagi dia juga menanggung anak istri, sehingga beban keluarga lah dia jadi menjadi palang atau menjadi garda terdepan untuk memberikan bantuan atau memberikan jadi harapan lah tumpuan orang tua dan istri dan anak. Sehingga kalau tidak mampu melakukan prinsip ini maka bisa terjadi untuk hal-hal berikutnya, lahirlah generasi sandwich. Ya, begitu. Oke Bapak. Lalu gimana ini Pak untuk mengelola anggaran bulanan dalam keluarga Pak? Sebenarnya terkait dengan pengelolaan anggaran ya, seharusnya ya keluarga itu suami istri harus mampu membangun sebuah komunikasi. Seharusnya komunikasi terkait dengan ekonomi. Kenapa? Semua harus serba dicatat. Apalagi awal-awal pernikahannya. Biasanya rentang ini ya, banyak di media sosial. Ujian pernikahan itu 1 sampai 10 tahun, itu paling dominan adalah ekonomi. Kenapa? Masih belajar mengatur terkait dengan keuangan. Sehingga kalau berbicara tentang anggaran bulan keluarga, maka harus dicatat. Semua harus dicatat, yang masuk dan yang keluar. Kalau tidak dicatat, apa yang terjadi kalau tidak dicatat? Maka kita akan lupa mana yang prioritas tadi. Seharusnya 10% itu untuk 10% misalnya ya. Kalau kita punya pendapatan 3 juta, maka kita harus pastikan pos-posnya. Pos konsumsi kita berapa sebulan. Ini rumah tangga berbeda-beda ya pos konsumsinya. Kalau biasanya kita buat aja 70%. Baru kita buat pos utangnya berapa. Pos utang itu maksimal ya. Maksimal sebagusnya itu minim-minimnya ya 15%. Itu untuk utang konsumtifnya. Jadi kalau selebih daripada itu, maka dia harus pastikan pos dana daruratnya, pos sosialnya juga. Maka bagaimana menganggarkannya? Ya harus dicatat sebaik-baik mungkin mana masuk, mana yang keluar. Jangan seperti pepatah ya, lebih besar pasak daripada tiang. Betul, Pak. Oke Bapak. Kalau begitu Pak, apakah perlu untuk kita memiliki tabungan untuk dana darurat gitu Pak? Berbicara perlunya, saya pikir Angel itu sangat perlu ya bicara tabungan. Karena kalau kita punya tabungan, maka atau dana darurat, sebagaimana pakar yang mengatakan di dalam ini ya, dia punya aplikasi itu analisis with planner namanya, AWP ya. Jadi di dalam pengelolaan keuangan dia sampaikan bahwa kita itu sangat perlu mempunyai dana darurat, karena dana darurat itu bisa dipakai ketika kita butuh uang. Berapa persen yang kita harus punya darurat? Minimal kalau kita gaji kita 3 juta, maka 2 kali dari 3 juta untuk dana daruratnya. Artinya itu dana darurat sebagai tabungan juga. Di luar daripada dana darurat untuk kegiatan sosial ya.
Sehingga saya pikir Angel, darurat itu perlu dipikirkan sehingga dipersiapkan 2 kali dari gaji sebelum masuk bulan berikutnya. Oke, Bapak. Kalau begitu Pak, bagaimana nih pembagian tanggung jawab keuangan di antara anggota keluarga, Pak? Pembagian tanggung jawab antar keluarga, Angel, sebenarnya yang punya tanggung jawab itu suami ya. Bagaimanapun nafkah lahir dan batin itu adalah tugas dari seorang suami. Tapi ketika suaminya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, maka istri itu juga, istri nggak diharuskan ya, tetapi dia membantu atau dia ikhlas apa yang ada ya itu dimakan gitu ya, ridho gitu. Sehingga saya pikir terkait dengan ini ada yang berbicara tentang suami istri ya. Suami itu memang punya tanggung jawab penuh, tapi istri juga mempunyai kewajiban atau hak kepada suaminya. Kalau disinilah peran istri itu bagaimana melihat kondisi suaminya. Apakah suaminya mampu atau tidak? Jika tidak mampu, maka disinilah suami ini kan ibaratkan kalau ulama bilang, dia bilang bahwa suami ketika istrinya tidak punya apa-apa, maka itu fitnah terbesar untuk dia. Kalau istri tidak punya apa-apa. Tapi kebalikannya terhadap istri. Istri cobaannya ketika suami tidak punya apa-apa, maka disitulah mulai terjadi yang namanya problem gitu. Makanya di sini yang punya tanggung jawab sebenarnya adalah tanggung jawab suami. Jadi bagaimana strategi yang digunakan untuk menambah penghasilan keluarga ini, Pak? Strategi ya untuk menambah penghasilan sebenarnya berbeda ya. Kita ngambil yang umum aja ini. Bicara yang umum. Seharusnya kalau suami kalau cukup ya. Tapi bicara uang, Angel, berapa banyak pun itu, pasti tidak akan pernah cukup. Cuman hati yang ikhlas lah sebenarnya, sabar dan ikhlas. Yang merasa cukup bisa cukup. Tapi kalau bicara tentang tamak dan ragu, saya pikir nggak ada bakalan cukup. Ya kalau istri yang merasa kurang pendapatan suami, ya kalau suami masih bisa kerja, ya biarkan saja suaminya. Tapi kalau tidak bisa, maka istri harus sigap. Karena bagaimanapun kebutuhan anak yang sangat dominan, yang paling didahulukan gitu. Misalnya sekarang kan banyak pendapatannya dari media sosial. Contoh, saya lihat ya kebanyakan ibu-ibu istri ya, para istri itu menambah pendapatannya melalui MB Pro. Jadi konten kreator ya. Betul, Pak. Ekonomi kreatif ya, atau ekonomi digital gitu. Atau melalui ya jadi apa ya di TikTok ya. Kan ada juga itu penambahan pendapatan melalui media sosial. Melalui misalnya di TikTok. Ya, saya pikir ada nih di daerah Jawa ya. Mereka kerjanya cuma joget-joget, ya nambah pendapatan. Ya kan? Yang ya live gitu ya, live streaming. Ada yang jualan lagi. Jualan melalui jualan online ya. Tapi yang beli penonton baru diberikan kepada yang baris tadi gitu. Saya pikir ini merupakan sebuah terobosan yang ya bukan saya membenarkan, tapi saya pikir ini yang dilakukan sebuah strategi memanfaatkan yang tidak perlu tidak terganggu lah waktu untuk menjaga anak gitu. Karena kebanyakan kan ibu-ibu tidak punya alasan ya, Angel ya. Sambil jaga anak juga boleh. Jaga anak juga boleh ya. Iya, Pak. Live dia bisa jualan apa gitu. Jadi di rumah aja bisa diakses sehingga mendapatkan pendapatan. Cuan ya kalau sekarang cuan. Iya, cuan gitu, Pak. Iya, Pak, dalam keluarga kan biasanya itu masalah hutang udah biasa ya. Iya, sering. Banyak nih. Jadi gimana itu Pak caranya mengelola hutang dalam keluarga, Pak? Strateginya. Strategi untuk sebenarnya melunasi utang gitu ya. Melunasi utang. Melunasi utang ini, Angel, sebenarnya
terkait dengan keluarga ya, kadang kita tidak tahu masalah keluarga ini seperti apa. Cuman saya coba gambarkan bahwa hutang itu hukumnya wajib dibayar. Ya, wajib ya dibayar ya. Sehingga saya pikir untuk menambah utang, untuk membayar utang ya, bukan menambah utang, untuk membayar utang, maaf ya, untuk membayar utang. Jika gaji sebelumnya tidak cukup, maka dia harus mencari freelance. Dan yang diutamakan adalah membayar utang yang bunganya, kalau sempat dia kena bunga, sempat dia dulu ya kena bunga, maka itu dulu bayar secepatnya. Selesaikan satu persatu. Yang kena bunga besar itu harus diselesaikan, dilunasi secepatnya. Ya kalau kita kerjanya cuma 5 hari, ya ditambah 2 hari lagi, cari kerjaan sampingan gitu, sehingga fokus membayar itu. Sehingga atau kita cari solusi lain, kita pinjam ke teman yang kayak malaikat. Ya kan ada itu ya, kayak malaikat dia, nggak pakai bunga, udah pakai duitku, lunasi aja dulu utangmu, nanti ke aku bisa lah gitu. Istilahnya bestie ya, bestie ya. Ya bestie. Iya, betul. Makanya kebanyakan ya takkan habis orang baik di dunia ini, pasti ada. Tapi tergantung kita cara memperlakukan orang itu seperti apa. Kalau tidak ada orang baik, jadilah kita jadi salah satunya. Iya betul. Seharusnya seperti itu. Iya Pak. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana nih keluarga menangani pengeluaran tak terduga atau urgent gitu Pak? Pengeluaran tak terduga ya Angela. Kalau bicara tentang pengeluaran tak terduga, banyak seharusnya ya masalah seperti ini maka dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ini juga disampaikan oleh kisah Nabi Yusuf, bahwa beliau juga mengajarkan kita bagaimana mempersiapkan di masa depan terkait dengan planning atau perencanaan. Walaupun ibaratnya kita yang berencana, Tuhan yang menakdirkan kan. Ya bahasa berencana kan, manusia hanya bisa berencana. Makanya dia minimal sebelum masuk ke bulan berikutnya, dia harus sudah punya tabungan. Bagaimana jika tidak punya, maka perbaiki. Kedepannya coba cari freelance lagi, kerja lagi. Ya seharusnya kita semakin giat gitu untuk bekerja. Kenapa? Tujuannya apa? Untuk memiliki dana darurat. Oke Pak, selanjutnya apa perlu keluarga itu menyiapkan dana pendidikan anak dan memiliki asuransi kesehatan atau asuransi jiwa Pak? Terkait dengan perlu atau penting ya, pendidikan anak, kesehatan, asuransi jiwa, itu hal yang sangat perlu. Kenapa? Seharusnya ini berbicara tentang pos ya. Pos dana darurat itu seharusnya ada 10% dari pendapatan. Hitungannya dihitung dari pendapatan per tahun. Sehingga bagaimana cara mensiasatinya? Maka dari awal per bulan itu harus sudah dipotong. Baik dia seperti ya langsung ke lembaga asuransi, kan banyak asuransi untuk pendidikan anak, tapi dicari dulu di literasinya mana yang lebih dipercaya, mana yang terpercaya. Berbicara itu pasti dari pengalaman teman terdekat ditanyakan atau orang yang berpengalaman. Asuransi kesehatan itu sangat penting. Saat ini banyak dari asuransi kita seperti BPJS ya, salah satunya BPJS. Kita tidak perlu mempersiapkan lagi ketika berobat sekian besar angkanya gitu. Kita berbicara tentang angka yang kecil. Ya tiap bulannya bayar. Nanti ketika mau berobat udah klaim gitu. Asuransi jiwa juga seperti itu. Sangat perlu disiapkan. Iya, disiapkan. Nih Pak, masalah win-win solution itu seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Win-win solution itu terkait dengan sebenarnya masalah rumah tangga ini masalah yang sangat spesifik. Pada umumnya itu ada 5 pos sebenarnya untuk rumah tangga. Pos yang pertama, rumah tangga itu harus tentukan dulu pos sosialnya. Pos sosial itu 10%. Apa aja yang terdiri dari pos sosial 10%?
terutama terkait dengan zakatnya, infaknya, sedekah dan wakaf. Kenapa? Karena semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak juga yang akan datang. Karena itu janji Allah. Semakin banyak kita memberikan sedekah, infak, kita bukan semakin miskin, tapi bakal semakin kaya. Pos hutang itu maksimal ya 35% dari pendapatan tetap. Baik dia mau tidak tetap atau tetap, harus ditambahkan per tahun. Sehingga 35% dari pendapatan itu maksimal ya, utang kita 35%. Tidak boleh dari 35%. Pos proteksi ini minimal 10% dari pemasukan tetap, termasuk terhadap dana darurat, BPJS. Ya saya pikir itu aja. Oke Pak, jadi itu ya.